Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekarang kaum muslimin yang berada di tanah suci, mereka lebih unggul dibandingkan kita dengan ibadah khusus yang mereka punya. Mereka bisa wukuf di Arafah, mereka bisa melakukan tawaf, sa'i, melakukan ibadah haji dengan semua urutan-urutan rangkaian ibadah yang mereka lakukan, dan kita tidak bisa melakukan seperti mereka. Maka jangan sampai kita kalah untuk mendapatkan keutamaan di sepanjang 10 pertama bulan Dzulhijjah ini. Kalau ada banyak orang sedang rajin ibadah, tapi kita dibuat oleh Allah malas ibadah, itu salah satu di antara tanda Allah nggak suka sama kita. Saya kasih ilustrasi seperti ini ya. Ada orang tua punya 10 anak. Kemudian orang tua menghubungi seluruh anaknya, tanggal ini kalian harus kumpul kerja bakti di rumah. Pokoknya semuanya harus kumpul kerja bakti di rumah. Tiba-tiba ada salah satu di antara anaknya yang dikirimi surat oleh orang tuanya, khusus untuk kamu, nggak usah ikutan. Kira-kira anaknya makin senang atau sedih, Pak? Ya, senang atau sedih? Ketika orang tua meminta kepada anak-anaknya, buktikan bakti kalian kepadaku, hari ini, tanggal ini harus kumpul kerja bakti. Ada salah satu yang dikirimi surat, khusus kamu nggak usah ikut. Kira-kira gimana? Anak ini kalau ingin mendapatkan kasih sayang orang tuanya, dia akan merasa sedih. Saya ingin terlibat ikut bantu orang tua, tapi bapak ibu nggak mengizinkan. Bapak ibu memerintahkan kepada saya nggak boleh ikut. Nggak boleh ikut itu bukan memberikan kesempatan bagi kita untuk istirahat, karena beliau tidak ingin melihat kebaktian kita kepada beliau. Artinya beliau tidak suka dengan kita. Sudah? Ada banyak sekali kaum muslimin yang sedang beribadah kepada Allah, terus kita nggak ikutan. Itu bukti kalau Allah nggak senang sama kamu. Makanya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan kepada orang-orang munafik, pada saat kaum muslimin, para sahabat, mereka berjihad. Orang munafik satu demi satu datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya izin nggak ikut. Dibiarkan oleh Nabi SAW, nggak apa-apa, silahkan. Satu demi satu izin, saya nggak ikut ya Rasulullah, saya izin. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala komentari, walau aradul khuruja la'addu lahu uddatan walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum. Andaikan mereka itu serius ingin jihad, tentu mereka akan menyiapkan perbekalannya. Walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum. Namun Allah nggak suka melihat mereka terlibat dalam amal ini, sehingga Allah buat mereka malas untuk melakukan amal itu. Kalau yang lain rajin puasa, Anda kok malas puasa, bisa jadi itu tanda Allah nggak suka lihat kita puasa. Itu hukuman atau nikmat? Ya? Hukuman atau nikmat? Hukuman. Masya Allah, yang itu bisa menghatamkan Quran ketika Ramadan, saya kok nggak hatam? Jangan bangga, alhamdulillah, nggak capek. Bisa jadi itu hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lain hatam kok kamu nggak hatam? Malu seharusnya. Bisa jadi itu tanda Allah nggak suka sama kamu. Yang lain sedang rajin takbiran, kita nggak ikut takbiran. Yang lain sedang berlomba-lomba untuk ibadah di tanah suci, Anda nggak ikut. Bukan nggak ikut di tanah suci ya, Anda nggak ikut rajin beribadah di tanah air. Bisa jadi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai kita. Hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada sebagian hambanya yang tidak disukai oleh Allah, Allah buat dia malas untuk melaksanakan ibadah yang umumnya dikerjakan rame-rame oleh masyarakat, yang umumnya dikerjakan rame-rame oleh kaum muslimin. Nah, itu bahaya hadirin. Makanya kita terkadang kita seharusnya merasa malu pada waktu ada kawan-kawan kita ikut ngaji, kita malas ngaji. Ini sama-sama lulusan Al-Azhar, tapi dia ikut ngaji, saya nggak ikut ngaji. Mayoritas ngaji kita sendiri yang nggak ikut. Bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena membenci kita, sehingga Allah buat kita malas untuk melakukan ibadah. Tayyib, Anda pernah nggak ketika mau melakukan ibadah terus terhalangi kaca, kok saya nggak bisa gerak? Nggak ada ya. Allah tidak menghalangi kita dengan cara seperti ini, tapi Allah menghalangi kita dengan batin. Allah tidak memberikan petunjuk kepada kita.
sehingga kita menjadi malas untuk melakukan kegiatan ketaatan. Yang lain taat, kita nggak bisa taat. Yang lain baca Quran, kita nggak baca Quran. Yang lain mau belajar, kita nggak mau belajar. Bisa jadi itu tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala benci dengan kita, sehingga Allah nggak ingin lihat kita melakukan ketaatan sebagaimana yang lain. Ini yang perlu kita waspadai, hadirin. Nah, masing-masing kita punya kekurangan. 1-2 jenis ibadah. Yang lain melakukan, saya nggak ikutan. Tolong Anda jangan bangga. Anda jangan merasa senang. Dan jangan sampai Anda tidak merasa bersalah sama sekali. Mungkin ini salah satu di antara tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala sekali lagi tidak suka dengan kita, sehingga Allah nggak ingin melihat kita melakukan ibadah sebagaimana yang lain. Baik. Karena itu, kalau kita tidak bisa mengungguli para jamaah haji yang saat ini sedang berada di tanah suci, minimal kita berusaha untuk memanfaatkan kesempatan ini. Mulai dari tanggal 1 sampai 10, silahkan beramal sebisanya, semampunya.